Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan membahas salah satu donghua yang menurut Mimin cukup menarik, yaitu donghua series Love of the Devil. Sedikit sinopsis menceritakan benua Nolan atau benuanya para penyihir, di mana para pahlawan dan penyihir akan berhadapan dengan para dewa. Sampai ada seseorang dari dunia lain yang bereinkarnasi di tubuh seorang anak yang bernama Due selaku putra pertama dari keluarga bangsawan. Tapi minusnya di dunia ini ia memiliki fisik yang lemah dan selalu diremehkan oleh keluarganya. Namun meskipun begitu ia tak pernah menyerah dan selalu bekerja keras untuk mencapai keinginannya di dalam dunia sihir ini. Bahkan ia sampai membuat perjanjian dengan iblis agar memiliki kekuatan sihir. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Di awal cerita kita sudah diperlihatkan sebuah cahaya jatuh yang mengatakan jika menjual jiwa pada iblis maka apa yang akan terjadi? Apakah ia bisa menumbangkan semua aturan di dunia ini? Tentunya ia pribadi akan mengikuti jalan iblis saja. Sampai pada akhirnya cahaya tersebut jatuh ke sebuah istana dan lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan, di mana cahaya tadi adalah reinkarnasi dari seseorang yang masuk ke bayi ini. Bahkan ia langsung mengatakan kalau dunia ini pasti akan ia hancurkan, ya kan? Waduh, bayi kematian juga ya. Kemudian cerita pun langsung dimulai dan memperlihatkan pelabuhan Enke yang ada di Kekaisaran Roland, di mana ada banyak sekali kapal yang kembali ke Kekaisaran, yang ternyata ini adalah armada ekspedisi Roland yang berhasil mendapatkan kemenangan ke-10-nya. Di sana kita pun diperkenalkan oleh Lemeng dari keluarga Lolin selaku jenderal pertama Kekaisaran Erdom. Terlihat para warga yang melihatnya sangatlah antusias menyambut kepulangan mereka ini. Sampai seorang kakek tua pun menghampiri dan mengabarkan soal keadaan dari keluarga Lolin, di mana istri dari Tuan Erdom ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 3 tahun. Tapi minusnya meskipun sudah berumur 3 tahun, sampai saat ini anaknya masih belum bisa bicara. Bahkan ia juga tidak menangis maupun tertawa dan malah terlihat bingung sepanjang hari. Tentunya hampir semua orang di istana menyebutnya sebagai tuan muda yang bodoh. Sementara di istananya, jadi inilah bayi kematian di awal tadi, di mana ia bernama Tuan Muda Due selaku putra tertua dari keluarga Lolin. Di sana terlihat ia malah sedang berdiri di balkon atas yang membuat semua pun panik dan menganggapnya sudah hilang. Bahkan sang ibu yang bernama Jane selaku Nyonya Erdom juga mencarinya mati-matian. Sedangkan untuk bocil Due tadi ternyata ia bisa berbicara, di mana ia masih sangatlah bingung kenapa ia dijatuhkan ke dunia ini tanpa alasan sama sekali. Bahkan ia pun sampai berteriak dan bertanya-tanya. Sayangnya hal itu tidaklah berpengaruh dan ia malah tersambar petir, ya kan? Waduh. Untungnya sang ibu pun berhasil menemukannya dan bergegas membawanya ke dalam. Bahkan dengan tangis sedihnya sang ibu pun memohon agar anaknya tidak kenapa-napa. Sedangkan untuk Due tadi ia pun malah bilang kalau eksperimen anti perjalanan yang ke-281 sudah gagal. Bahkan sambaran petir juga tidak efektif. Tentunya Due sendiri juga sangatlah kesal karena katanya novel perjalanan waktu yang ia baca di kehidupannya sebelumnya dulu semuanya adalah bohong. Sampai tiba-tiba Due yang sedang pingsan malah menyebutkan nama Made. Alhasil sang ibu yang mendengarnya langsung memanggil seseorang yang bernama Made, di mana di istana mereka memang ada orang yang bernama Made yaitu seorang pelayan pria. Tapi di sana Made ini malah sangatlah bau dan membuat orang tak nyaman. Namun untuk sang ibu ia malah mengatakan karena anaknya menyebut nama Made, jadi ini adalah pertanda dari Dewi Cahaya. Bahkan ia pun menugaskan mulai hari ini Made akan menjadi pendamping anaknya saja. Di saat yang sama Due pun tiba-tiba terbangun dan secara refleks berbicara karena bau yang sangat menyengat. Sontak sang ibu yang baru pertama kali melihat anaknya berbicara, ia pun sangatlah berterima kasih dan malah akan memberikan Made sebuah hadiah tambahan, ya kan? Waduh, memang hari keberuntungan itu tak bisa ditebak ya lur ya.
Sedangkan di sisi lain mendengar kabar kalau anaknya sudah bisa berbicara, sekarang giliran Tuan Erdom atau sang ayahlah yang pulang ke rumah. Tapi di sana melihat anaknya yang sangatlah kurus, ia pun awalnya tidak percaya kalau ini adalah keturunannya. Apalagi setelah diperiksa menggunakan dosi miliknya, Due ini ternyata memiliki fisik yang lemah dan seperti tak ada harapan untuk diajarkan seni bela diri. Jadi dosi ini adalah keterampilan khusus yang hanya tersedia ketika kesatria mencapai level 3 ke atas. Di sana sang ayah pun langsung terang-terangan mengatakan kalau Due tak bisa mewarisi dosi dari keluarganya. Tapi meskipun begitu, ia tetap akan memberikannya kesempatan agar Due belajar ilmu sihir saja. Alhasil Due yang memang tertarik dengan sihir, ia pun tak keberatan sama sekali. Bahkan keluarga Lolin sampai mendatangkan seorang penyihir untuk memeriksa anaknya itu. Dijelaskan ribuan anak di benua Roland ini ingin belajar sihir di setiap tahunnya. Tapi sayang dari sekian banyak orang, pada akhirnya hanya ada beberapa orang lah yang bisa menguasai sihir. Di sana kita pun diperkenalkan oleh penyihir yang bernama Clark yang sudah di tingkat 6. Di mana ia bilang jika ingin belajar sihir, maka seseorang harus punya karunia sihir terlebih dulu. Sontak melihat lencana penyihir di tubuh Clark, Due pun percaya dan bersedia untuk dites. Jadi kekuatan mental akan menjadi salah satu kriteria untuk mengukur apakah seseorang pantas untuk menjadi seorang penyihir. Alhasil ia pun menyuruh Due untuk menempelkan tangannya di sebuah kristal sembari menjelaskan soal kekuatan mental. Tapi di sana Due malah sudah mengerti soal kekuatan mental yang membuat penyihir Clark pun sangatlah kaget kenapa Due dianggap sebagai bodoh. Yang pada akhirnya Due pun menempelkan tangannya dan mulai mengetes bakat sihirnya. Yang sudah jelas penyihir Clark pun langsung dibuat kaget melihat kekuatan mental dari Due yang sangatlah besar. Sementara untuk Due sendiri, tiba-tiba kesadarannya pun berpindah ke suatu tempat di mana ia melihat seorang pria dewasa yang dengan tajam menatap dirinya. Tapi di sana ketika ia mau menghampirinya, tiba-tiba ilusinya pun hancur dan ia kembali lagi ke dunia nyata. Sontak penyihir Clark pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata Due ini memiliki kekuatan mental 2 kali lipat daripada orang biasa. Alhasil Due pun beranggapan kalau ini disebabkan karena ia sudah pernah hidup di kehidupannya yang sebelumnya. Tapi di sana ketika ia menanyakan apakah ia pantas untuk belajar sihir, penyihir Clark akan memeriksa elemen sihirnya terlebih dulu. Sampai tes mereka pun sudah selesai dan penyihir langsung menemui Tuan Erdomnya. Di mana ia malah mengatakan sayangnya anaknya atau Tuan Due ini tak memiliki bakat menjadi penyihir. Di mana meskipun ia memiliki kekuatan mental yang besar, tapi ia tak memiliki elemen sihir sama sekali. Sontak Due yang mendengarnya, ia pun malah mengatakan hanya Tuhanlah yang mengetahui apa elemen sihirnya ini. Bahkan jika ditebak-tebak, mungkin adalah atom, proton, ataupun elemen quark. Minusnya ia hanya belum bisa merasakannya saja. Sementara untuk penyihir, ia pun bilang kalau Tuan Due hanya cocok untuk menjadi seorang penyihir ramuan. Bahkan ia bilang dalam 36 tahun ia menjadi seorang penyihir, ia tak pernah melihat seseorang seperti anaknya ini. Sontak mendengar semua itu, sang ayah pun benar-benar kecewa kenapa anak pertamanya malah adalah orang yang bodoh dan tidak berbakat sama sekali, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya untuk Due sendiri mendengar soal ramuan sihir tadi, ia pun langsung merubah rutinitasnya dan memutuskan untuk membaca semua buku tentang ilmu sihir. Sampai tak terasa ratusan buku pun sudah ia baca dan ia sudah menjadi seorang remaja. Tapi sayangnya sang ayah tetap saja kecewa dengan anaknya itu dan malah mengirim Due ke dataran Lolin untuk menjaga rumah cabang dari keluarganya. Alhasil mau tak mau Due pun menyetujui. Di sana kita juga diperkenalkan oleh adiknya yang bernama Gabri selaku putra kedua dari keluarga ini. Tentunya ia pun hanya berpesan agar adiknya menjaga ibunya dengan baik. Di sana terlihat Made yang bau kemarin sekarang sudah sangatlah bersih dan beneran menjadi pengawal dari tuan muda Due. Untungnya Due pribadi tak keberatan sama sekali atas perlakuan dari ayahnya ini. Bahkan ia bilang jika ia tak bisa kembali lagi ke dunia asalnya, maka biarkan ia bebas berkelana. Sampai karena hari sudah mulai malam, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat di kota Jumu. Di sana layaknya seorang bangsawan, Due tetap saja dikawal oleh banyak pasukan. Tapi di kota tersebut juga ada sekelompok perampok, di mana menyadari kalau Due ini adalah bangsawan yang bodoh, mereka pun berniat untuk melancarkan rencananya.
Sama halnya dengan para warga yang sedang mabuk di sana ketika Dewey memasuki sebuah bar, mereka pun langsung menghinanya sebagai tuan muda yang bodong. Sampai seorang cewek cantik nan seksi pun muncul dan langsung menghampiri Dewey, di mana cewek ini bernama Rolin, seorang pendekar pedang dari geng Bulan. Di sana meskipun tujuannya adalah merampok, tapi ia mencoba bersikap sopan dan mengatakannya secara terang-terangan, ya kan? Waduh. Tak hanya Rolin saja, ia juga membawa 2 pasukan yang salah satunya adalah seorang penyihir yang bernama Solskjaer. Tapi kita sebut sebagai Oli aja ya lur ya. Jadi jika dilihat dari lencananya, Oli ini adalah seorang penyihir kelas 1. Sampai Rolin pun menghampiri Dewey dan langsung mengatakan kalau ia ingin meminta uang. Yang sudah jelas Dewey pun menolak akan hal itu. Tapi melihat Rolin yang cukuplah cantik, ia pun mencoba mempermainkannya yang membuat pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang tanpa diduga layaknya seorang kesatria, Rolin bisa mengalahkan beberapa pasukan dengan mudah. Apalagi 2 rekannya tadi juga membantu dan berhasil menahan beberapa pasukan juga. Sayangnya untuk si botak, ia malah tersuntur oleh kuda milik pasukan Dewey. Sementara untuk keadaan di dalam, ternyata Rolin juga sudah dikepung. Tapi dengan tubuh langsingnya, Rolin masih bisa mengecoh para pasukan untuk menyerang Dewey. Untungnya lagi-lagi para pasukan pun bertindak cepat dan berhasil menjatuhkannya. Namun ketika mereka mau menangkapnya, tiba-tiba keadaan pun menjadi slow-mo. Yang ternyata ini adalah ulah dari penyihir Ole yang mencoba menyelamatkan rekannya itu. Alhasil Dewey pun langsung memerintahkan pasukan untuk menyerangnya dengan jarak dekat. Tapi sayang penyihir Ole ini adalah pengguna sihir elemen api dan bisa mengalahkan beberapa pasukan dengan mudah. Namun untungnya Dewey masih bisa berpikir jernih dan berhasil mendekati penyihir Ole-nya. Bahkan ketika ia mau terkena serangan telak, Madela yang menyelamatkannya dan berhasil membuat penyihirnya pingsan. Dengan ini mereka pun bisa menangkap pasukan perampok ini. Awalnya Ole sedikit mengancam karena memang tindakan Dewey ini pasti akan menyinggung persekutuan sihir. Tapi sayang Dewey tak peduli sama sekali karena faktanya mereka lah yang mencari masalah duluan. Selain itu Dewey juga langsung mengambil rencananya dan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaannya. Jelas jika ia menjawabnya maka akan ia lepaskan. Yang ternyata sebagai seseorang yang sangat tertarik dengan sihir, ia pun menanyakan bagaimana caranya Ole bisa menggunakan sihir tanpa melafalkan mantra sedikit pun. Jelas teknik tersebut sebenarnya adalah teknik transmisi instan, tapi tekniknya hanya dikuasai oleh para penyihir terkenal. Tentunya karena teknik Ole tadi sangatlah mirip, jadi ia pun menyimpulkan kalau Ole menguasai teknik yang hampir sama seperti itu. Jelas selama Ole mau memberitahunya, maka ia pasti akan dilepaskan. Sayangnya Ole malah menolaknya yang membuat Dewey pun juga tak segan-segan membakar rencananya. Bahkan ia menyuruh pasukan untuk tetap mengurungnya sembari ia menghampiri Rolin terlebih dulu. Sontak untuk Rolin, ia pun langsung memohon agar dilepaskan oleh Dewey. Sayangnya Dewey malah tak peduli dan malah langsung mengambil armor dadanya. Yang ternyata bukannya bermaksud mesum, tapi Dewey tertarik dengan armornya karena di sana sudah tertulis mantra sihir. Bahkan ia tak tertarik sama sekali dengan Rolin dan hanya tertarik dengan persenjataannya. Alhasil Rolin pun tak keberatan sama sekali untuk memberikan armornya itu dengan syarat Dewey mau melepaskannya. Tapi di sana Dewey bilang kalau ia tertarik dengan 3 barang miliknya. Yang pertama adalah armor dadanya ini, di mana armor tersebut selain sudah ada pola sihirnya, armornya juga berasal dari keluarga kuno di bagian utara. Bahkan umur dari armor ini juga sudah sangatlah tua. Sedangkan untuk pedangnya adalah senjata dari barat laut yang memiliki sihir elemen angin. Tapi yang paling ia tertarik adalah senjata panahnya karena sebenarnya itulah senjata Rolin yang asli. Jelas Dewey pun sedikit bertanya-tanya kenapa Rolin lebih memilih menggunakan pedang daripada panah miliknya. Yang ternyata Rolin ini mencoba untuk menyembunyikan identitasnya.
Tapi di sana Due yang sudah mengetahuinya malah melepaskannya dan membiarkannya untuk pergi karena katanya orang-orang dari keluarga Bulan juga tinggal sedikit di dunia ini. Sontak Rolin pun benar-benar sangatlah kaget dan sedikit menanyakan bagaimana Due bisa tahu akan hal itu. Alhasil Due pun menjelaskan semuanya, dari bagian senjata, jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk, dan bahkan bagian kepalanya yang sama persis seperti orang-orang dari keluarga Bulan. Di sana ia pun juga bilang kalau keluarga Bulan pernah mendominasi benua Roland dengan busur panahnya ini. Jadi sebagai sesama anak bangsawan, ia pun mencoba menghormatinya dengan melepaskannya. Alhasil Rolin pun teringat dengan masa lalunya dulu yang selalu dihina sebagai sampah. Tapi di sana Due tak terlalu mempermasalahkannya dan mengingatkan jika ingin mengembalikan kejayaan keluarga Bulan, ia tak bisa sendirian dan harus mencari pohon besar untuk mewujudkan rencananya itu. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas bubar. Sampai keesokan harinya setelah berpikir panjang, Rolin dan beberapa pasukannya pun beneran menghampiri Due. Di mana setelah mendengar soal pohon besar semalam, ia pun memutuskan untuk menjadi pendamping Due saja. Bahkan ia siap setia seumur hidup karena menurutnya Due lah pohon besar yang ia sebutkan semalam. Sontak Due pun tak keberatan sama sekali dan meresmikan Rolin sebagai kesatria kehormatan pertamanya, ikan Kemudian barulah ia pun mengatakan soal identitasnya kalau ia adalah anak pertama dari Pangeran Lemeng di keluarga Lolin, di mana ia juga dijuluki sebagai tuan muda yang bodoh. Sampai singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di rumah cabang dari keluarga Lolin. Di sana Due pun langsung disambut oleh seorang pelayan yang bernama Sier. Selain itu Sier pun juga menjelaskan karena Due adalah anak pertama dari kepala keluarga saat ini. Jadi menurut tradisi pada malam pertama ini ia harus menginap di ruang kerja untuk beradaptasi. Untungnya Due tak keberatan akan hal itu, apalagi di ruang kerjanya juga dipenuhi oleh banyak buku-buku tentang sihir. Tak hanya buku tentang sihir saja, Due juga melihat buku laporan keuangan dari keluarganya, di mana tak butuh waktu yang lama sebagai seorang jenius, ia pun berhasil menemukan bukti bahwa Sier sudah melakukan sedikit korupsi. Untungnya ia tak terlalu mempermasalahkannya dan hanya mempermalukannya saja. Alhasil Sier pun sangatlah kaget karena faktanya tuan muda bodoh yang dirumorkan kemarin tidaklah sesuai dengan aslinya. Sementara untuk Due, ia pun membaca bukunya sampai malam hari. Tapi di saat itu jugalah tiba-tiba ada lukisan yang bisa bergerak dan memperhatikan Due. Alhasil Due yang penasaran langsung menghampiri lukisan itu dan memaksanya untuk berbicara. Alhasil karena sudah tertangkap basah, lukisan pun angkat suara. Sejadi ia ini adalah makhluk sihir, di mana ketika jam sudah tengah malam ia sudah tak bisa bicara lagi. Yang pada akhirnya ia pun langsung to the point dan mengatakan kalau di ruang kerja ini ada ruangan rahasia yang berisikan sebuah harta karun untuk membebaskannya. Di mana petunjuk dari ruangan rahasianya ada di sebuah buku yang ada di baris ke-7 dari raknya. Alhasil setelah mendengar itu Due pun langsung bergerak dan mencari buku tersebut. Alhasil layaknya seorang jenius, Due pun berhasil menemukan petunjuknya dan bergegas pergi ke ruangan rahasianya. Bahkan tak butuh waktu yang lama ia juga berhasil membuka sandi dari pintu tersebut. Sontak tanpa basa-basi lagi ia pun langsung jatuh ke bawah dan tiba di ruangan rahasianya. Sejadi inilah ruang rahasia kaisar yang sebenarnya, di mana Due melihat sebuah batu pusaka yang bertuliskan kalau garis keturunan Lolin akan menuntunnya pada harta yang ia tinggalkan. Namun pertanyaannya apakah ia berani untuk membuka harta terlarang ini? Yang sudah jelas Due tak keberatan sama sekali dan langsung membuka harta tersebut menggunakan darah miliknya. Alhasil seketika itu juga muncullah seorang perempuan cantik yaitu istri dari Kaisar Lolin. Sejadi ia ini adalah Samel Cira, leluhur keluarga Lolin sekaligus ahli astrologi. Di sana ia pun bilang siapapun yang membuka pesan ini, ia akan menunjukkan harta yang ia tinggalkan yaitu pesan sihir terakhir. Sontak Due yang melihatnya ternyata sudah mengetahui soal Samel ini karena katanya Samel adalah astrologi wanita terhebat dalam 2 abad terakhir. Sementara untuk leluhur Samel, ia pun bilang jika semua orang berpikir kalau astrologi adalah bentuk ramalan, maka mereka sudah salah karena faktanya astrologi itu adalah sejenis sihir juga.
Bedanya astrologi adalah sihir yang memanfaatkan kekuatan bintang. Di sana ia pun juga menjelaskan kalau 6 tahun lagi bintang-bintang di langit akan berjatuhan, di mana ia pribadi membutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukan perjalanan ke ujung utara dari benua. Sampai ia pun berhasil menangkap satu bintang yang jatuh. Tapi sayang bintangnya berubah menjadi sebuah batu dan ia berikan kepada Due. Selain itu ia pun menceritakan ketika bintangnya jatuh maka akan memunculkan ledakan sihir yang kuat, di mana kekuatan seperti itu hanya bisa dicapai dengan mantra terkuat dalam sihir. Di sana ia pun juga bilang awalnya ia percaya kepada para dewa bahwa dewalah yang menciptakan dunia ini. Tapi setelah kejadian itu di mana satu meteoroid bisa menghancurkan satu hutan, sejak saat itulah ia pun mulai meragukan keberadaan dari para dewa. Sontak Due yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget sekaligus sangat tertarik atas penjelasan dari leluhurnya itu. Sementara untuk leluhur Samel, ia pun bilang untuk menutupi jejaknya, ialah yang menciptakan makhluk sihir di sebuah lukisan, di mana ia juga sudah menyerahkan semua sihir bintangnya kepadanya. Yang pada akhirnya ia pun juga memberikan sebuah mantra sihir untuk membuka segel lukisan yang ada di ruang kerjanya tadi. Di mana jika Due melakukannya, maka makhluk sihir itu akan mematuhinya sampai kapanpun. Kemudian Due pun kembali lagi ke ruang kerjanya dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui mantra untuk membebaskan makhluk sihir. Tapi minusnya ia tidaklah bisa menggunakan sebuah sihir. Sontak makhluk sihir yang tadinya sudah senang sekarang langsung sedih kembali. Sampai Due pun ingat dengan penyihir Ole yang sampai sekarang belum ia lepaskan. Alhasil ia pun langsung menghampirinya dan mencoba menginterogasinya sekali lagi. Bedanya kali ini ia mencoba menggunakan kekerasan. Sontak Ole pun akhirnya mau angkat suara, yang ternyata ia bukanlah penyihir kelas 1 melainkan itu hanyalah tipuan saja. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan semuanya bagaimana caranya ia bisa meniru teknik transmisi instan. Yang ternyata alasan Ole bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra tadi karena ia membuat ramuan sihir sendiri dengan bahan-bahan yang ia kumpulkan, di mana ia sudah menghabiskan waktu 20 tahun untuk membuat itu. Jelas meskipun hasilnya hanyalah sihir api kelas rendah, tapi ia yakin jika terus dilatih, maka ia juga bisa menciptakan ramuan sihir tingkat atas. Alhasil Due yang menyadari kalau Ole sangatlah jenius, ia pun menanyakan bagaimana cara menggunakan ramuan sihirnya. Yang ternyata caranya cukuplah simpel, yaitu menggunakan sedikit kekuatan mental. Dan benar saja ketika Due mencobanya, ia yang tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir, seketika ia pun bisa menggunakan sihir api dengan bantuan dari ramuan itu. Sontak meskipun sudah terbakar gosong, tapi ia benar-benar sangatlah senang. Bahkan ia langsung meresmikan Ole sebagai penasihat sihir pribadinya, ya kan? Wedeng. Yang sudah jelas Ole pun tak keberatan sama sekali. Tapi ia harus pergi ke wilayah selatan dulu untuk mengambil alat-alat di labor miliknya. Tapi di sana Due yang sudah sangatlah senang, ia dan kawan-kawan lah yang akan menemaninya pergi ke wilayah selatan, ya lur ya. Cerita berlanjut di mana setelah meresmikan Ole sebagai penasihat sihir pribadinya kemarin, Due dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke wilayah selatan. Sejadi Due dan kawan-kawan ini juga membawa seorang kesatria tingkat 4 dari kekaisaran yaitu Robert. Sontak melihat gerbang kotanya yang sudah ditutup, awalnya mereka pun sedikit bertanya-tanya. Alhasil sepansang petugas dari kota Banjiao pun menjelaskan karena kurangnya kekuatan militer, jadi mereka harus menutup kotanya dulu. Jelas Robert lah yang mengenalkan diri dan mengatakan kalau ia sedang membawa putra tertua Tuan Erdom dari keluarga Lolin. Sontak Span yang mendengarnya, ia pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau di Gunung Banjiao ada seekor monster, di mana para prajurit kota juga sedang berlatih di kekaisaran. Jadi mereka tak berani mengambil resiko dan menutup gerbangnya saja. Namun tanpa diduga, Due yang mendengarnya ia malah langsung tertarik dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Banjiao. Bahkan ia langsung menyuruh Made dan para pelayan untuk tetap di sini, sedangkan ia dan para pasukan akan masuk ke dalam. Tentunya layaknya tuan muda, King Due pun benar-benar dijaga ketat. Sampai Robert pun menceritakan masa kelamnya dulu kalau ia sudah pernah berburu monster, di mana di rawa matahari terbenam kelompok mereka bertemu dengan sekelompok griffin.
Untungnya tim penyelamat keluarga lah yang membantunya sehingga ia masih bisa selamat. Tapi minusnya pada saat itu ia harus kehilangan adik tercinta. Sontak karena Robert sudah memiliki pengalaman, Rollin pun menanyakan sejauh yang ia tahu para monster itu sangat suka dengan tanaman sihir. Jadi ia pun sedikit tak percaya kalau monster bisa muncul di gunung seperti ini. Tapi sayangnya Robert tak tahu akan hal itu dan tak bisa menjawabnya. Yang ternyata Rollin ini sudah beberapa kali pergi ke hutan beku bersama para tentara bayaran. Jadi ia pun bisa mengetahui wawasan tentang para monsternya. Namun di sana para pasukan yang mendengarnya malah meremehkannya dan tak percaya dengan cerita Rollin itu. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan lagi pencarian dari monsternya. Sampai singkat cerita setelah lama menjelajahi mereka malah tak bertemu dengan satu monster pun. Berbeda dengan Due, ia pun malah menghampiri Rollin yang sedang menyendiri. Tentunya ia pun mencoba menyemangati karena Lorin sudah diremehkan oleh para pasukan tadi. Jelas karena dirinya juga diremehkan dan dianggap beban, jadi mereka berdua pun berniat memamerkan sesuatu supaya tidak dipandang rendah lagi. Alhasil Rollin pun langsung berjanji tak akan membiarkan kehormatan tuannya dipermalukan. Sampai di tengah-tengah obrolan itu ternyata Robert dan kawan-kawan sedang diserang oleh monster serigala. Untungnya Robert langsung bertindak cepat dan berhasil mengalahkan serigalanya. Tapi di sana ketika dikalahkan tanpa diduga mayatnya pun malah langsung menghilang. Sontak mereka yang melihatnya sedikit bertanya-tanya. Apalagi Rollin bilang selama ia berburu dulu mayat monster tak pernah menghilang seperti ini. Namun lagi-lagi di tengah-tengah obrolan itu kali ini giliran ratusan monster Griffin lah yang menyerbu mereka. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi di sana ketika dikalahkan para monster Griffin ini mayatnya juga langsung menghilang. Sementara di pertarungan tentunya karena banyaknya pasukan Griffin satu persatu pasukan pun menerima luka yang parah. Bahkan Robert yang sudah terluka parah ia masih mencoba mati-matian untuk melindungi Due. Sontak Due yang menyadari kalau teman-temannya sudah bekerja keras, ia pun juga mulai serius dan bergegas mengambil ramuan sihir milik penyihir Oling. Alhasil ia pun juga berhasil mengalahkan beberapa monster Griffinnya. Tapi sayangnya hal itu tidaklah berpengaruh besar karena monsternya sudah terlalu banyak. Sampai Robert lah yang memerintahkan agar Rollin membawa tuan mudanya pergi. Jelas karena ia sudah pernah melawan Griffin, jadi ia pun mengetahui selama musuh belum rata, Griffin tak akan pernah berhenti menyerang. Tentunya rencananya sendiri ia akan menahan monsternya seorang diri. Apalagi ia juga sudah tak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tapi di sana Rollin pun teringat dengan obrolannya bersama Due tadi yang membahas soal pembuktian. Yang pada akhirnya Rollin pun menolak untuk pergi dan memutuskan untuk memamerkan kekuatannya. Di mana ia pun langsung melukai dirinya sendiri dan membentuk formasi mantra sihir yang kuat. Bahkan monster Griffin yang terkena formasi itu seketika langsung meninggoy. Tapi minusnya Rollin mengorbankan banyak darahnya untuk menggunakan formasi ini. Sampai ia pun sudah tak kuat lagi dan malah berpamitan dengan Due karena memang ia sudah membulatkan tekadnya untuk mengorbankan diri. Tentunya kali ini ialah yang memerintahkan Robert untuk membawa Due pergi dari sini. Sontak Robert pun juga langsung bergerak dan memerintahkan semuanya untuk melarikan diri. Tapi di sana untuk Due sebagai seorang jenius, ia pun langsung menganalisis semua yang sudah terjadi. Sampai menyadari kalau mayat dari monsternya malah menghilang, ia pun langsung menyadari akan satu hal. Di mana ia langsung menghentikan formasi dari Rollin dan sangatlah memuji keberaniannya. Namun karena Rollin sudah menghabiskan banyak darahnya, jadi ia pun langsung jatuh pingsan. Selain itu karena lepasnya formasi Rollin juga membuat para Griffin pun perlahan mulai mendekat lagi. Sontak hal itu membuat Robert pun sangatlah panik dan mencoba menyelamatkan tuan mudanya. Tapi tanpa diduga Due malah langsung menyerang Robert dan bahkan mengeksekusinya. Yang tanpa diduga karena tindakan tersebut semua monster Griffin pun beneran langsung menghilang. Bahkan semua pasukan yang tadinya terluka langsung sembuh kembali termasuk Robert itu sendiri.
Yang ternyata dari tadi mereka hanya terkena sebuah ilusi dari kenangan buruknya Robert. Jelas jika tidak seperti tadi, takutnya ilusi ini tak akan pernah berakhir. Berbeda dengan Rollin, alasan kalau lukanya tidaklah sembuh karena memang semenjak ia melukai dirinya sendiri, secara tidak sengaja Rollin sudah lepas dari ilusi ini. Jadi luka yang ia alami ini adalah luka yang nyata. Kemudian Due pun langsung menghampiri sebuah pohon dan berhasil menangkap satu monster kecil yang imut. Yang ternyata monster inilah yang menyebabkan ilusi tadi. Sejadi monster ini adalah Phantom Beast legendaris yang sudah punah ratusan tahun yang lalu, di mana katanya tanduknya ini nilainya sangat berharga. Selain itu alasannya menggunakan teknik ilusi karena ia takut diburu oleh para manusia. Tapi di sana Due tak peduli sama sekali dan berniat mengambil tanduk miliknya. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah muncullah seorang penyihir di tingkat 8. Bedanya penyihir ini malah tidaklah sangar sama sekali dan hanyalah seorang bocil wanita. Sejadi ia ini adalah Vivian Tang, sang penyihir di tingkat 8. Di mana dengan sikap malu-malunya ia pun mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk mengambil monster Phantom Beast atau hewan peliharaan milik gurunya. Awalnya melihat sikap lembut nan imut itu, Due pun sedikit terpesona dan ingin mengembalikannya. Tapi untungnya ia pun masih bisa berpikir jernih dan berniat untuk melakukan negosiasi. Di mana karena Vivian lah yang sudah gagal dalam menjaga monster Phantom, jadi Vivian harus menebusnya. Sontak dengan sikap malu-malunya, Vivian pun langsung memberikan banyak harta sihir kepada Due, termasuk mantra gulungan sihir kelas menengah. Namun di sana setelah semuanya diberikan, Due pun malah tak memberikan monster Phantomnya dan malah menambahkan satu syaratnya lagi. Di mana karena ia sangat tertarik dengan sihir, jadi ia pun meminta agar Vivian mengajarinya beberapa mantra sihir di tingkat tinggi. Sontak Vivian pun langsung menolak akan hal itu karena katanya mantra sihir itu tak boleh diberitahukan kepada orang lain. Tapi di sana karena Due lah yang sudah membantu menangkap monster Phantom, jadi ia pun tetap memaksanya untuk mengajarinya. Alhasil Vivian yang notabene masih sangatlah polos, ia pun menyetujui akan hal itu dan akan mengajarinya 6 mantra sihir sekaligus. Namun meskipun begitu, setelah bertemu dengan Due ini, Vivian pun langsung trauma dan berjanji tak akan mau keluar ke kota lagi ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya karena hari sudah mulai gelap, jadi mereka memutuskan untuk istirahat dulu sembari menunggu Vivian menyiapkan 6 mantra sihirnya. Tapi di saat itu jugalah mereka pun malah kedatangan seorang tamu, yaitu penyihir juga. Di mana penyihir ini bahkan langsung memberikan serangan. Untungnya Vivian masih siap siaga dan berhasil menahan serangannya. Yang ternyata itu adalah seorang penyihir wanita juga yang bernama Joanna. Di mana ia juga sudah di tingkat 8 dan menyebut Vivian sebagai adik. Sontak Due yang melihatnya malah sangatlah kaget karena memang Joanna ini malah sangatlah mirip dengan leluhur Samel. Sampai Robert pun mengenalkan diri dengan membawa nama dari keluarga Lolin. Sayangnya Joanna tak gentar akan hal itu dan tetap menyerangnya. Jelas Vivian lah yang memohon agar Joanna tidak menyakiti orang-orang di sini. Yang ternyata tujuan Joanna ini untuk mengambil monster Phantomnya juga. Tapi di sana Vivian tak mau memberikannya karena menurutnya Joanna pasti akan membunuhnya. Apalagi ini adalah milik gurunya juga. Namun Joanna tak gentar sama sekali karena memang mau melawan gurunya sekalipun ia sudah sangatlah siap. Yang pada akhirnya pertarungan antara penyihir tingkat 8 pun tak bisa dielakkan. Di sana Joanna pun bilang kalau Vivian sangatlah mahir dalam sihir pemindahan api. Tapi sayang karena sifat lembutnya ini, Vivian malah tak pernah menggunakannya dalam menyerang. Dan oleh sebab itulah ia pun yakin kalau ia pasti akan mengalahkannya. Bahkan tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan teknik sihir gunung esnya. Alhasil Vivian pun menyuruh Due untuk segera pergi. Tapi sayangnya Joanna malah langsung menangkapnya dan menjadikannya sebagai sandera. Jelas selama Vivian mau memberikan monster Phantom, maka Due akan ia lepaskan. Namun jika tidak, Due pasti akan menjadi makanan untuk naganya. Awalnya Vivian masih mencoba merayunya untuk tidak melakukan pertarungan. Tapi karena Joanna tetap memaksa dan sampai mengeluarkan naga miliknya, mau tak mau Vivian pun menggunakan teknik sihir teleportasi untuk menyelamatkan Due.
Alhasil semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan beranggapan kalau Due sudah diculik oleh para penyihir. Sontak Robert pribadi langsung memerintahkan si botak untuk kembali ke kota Banjiao dan sampaikan berita ke kekaisaran. Sementara untuk para penyihir tadi, ternyata Vivian membawanya ke puncak dari Gunung Banjiao. Jelas Joanna pun langsung tertawa tipis melihat kebaikan dari Vivian ini, di mana ia malah rela menggunakan sihir tingkat tinggi demi menyelamatkan semua orang. Yang pada akhirnya ia pun semakin pede untuk mengalahkannya karena faktanya Vivian sudah kehabisan banyak tenaga. Tapi di sana Vivian pun langsung menitipkan monsternya kepada Due, sedangkan ia sendiri juga langsung memanggil naga miliknya. Alhasil pertarungan antara Joanna sang naga es versus Vivian sang naga api pun tak bisa dielakkan lagi. Sontak Due yang baru pertama kali melihat naga, ia pun benar-benar dibuat salpok. Bahkan ia pun sedikit menyesal kenapa tidak membawa HP, kan waduh. Sedangkan di pertarungan, perlahan Vivian pun mulai kehabisan tenaga dan kesulitan dalam mengendalikan naga miliknya. Sampai menyadari kalau Vivian sudah benar-benar tersudut, Due pun membisikkan sesuatu dan mengatakan soal rencananya. Alhasil Vivian pun setuju akan hal itu dan langsung menarik mundur naganya lagi. Yang ternyata rencana mereka adalah menghancurkan Gunung Banjiao dan memanfaatkannya untuk melarikan diri dengan menaiki naga tersebut, ya lur ya. Tapi di sana Joanna juga tak mau melepaskannya dan memutuskan untuk mengejar. Sementara di kekaisaran Roland, sang ayah yang mendengar kalau anaknya sudah diculik di kota Banjiao, ia malah sangatlah marah karena katanya Due sudah meninggalkan dataran Roland tanpa izin. Jadi ia pun langsung menuduhnya sebagai pengkhianat. Yang pada akhirnya ia pun langsung mengumumkan kalau Due sudah dicabut hak warisnya. Berbeda dengan sang ibu mendengar berita itu, ia pun benar-benar sangatlah panik. Bahkan ia langsung menyebarkan perintah siapapun yang bisa menemukan anaknya, maka akan diberikan hadiah yang besar. Balik lagi ke Due, di sana ia dan Vivian pun sudah terbang bebas menaiki naga apinya. Tapi di sana dengan sikap yang masih malu-malu, Vivian pun meminta agar Due tidak memegang sisik dari Larry atau nama dari naganya ini, karena memang Larry tidaklah suka dipegang sisiknya. Namun di sana Due yang sangat antusias, ia pun malah ngelunjak dan ingin mengendalikan naganya ini, ya lur ya. Waduh. Tapi sayang belum sempat ia yang mengendalikan, Larry yang notabene sudah terluka parah. Seketika mereka pun malah langsung jatuh ke bawah. Untungnya mereka masih baik-baik aja dan terjatuh di sebuah pulau yang bernama Pulau Alcatraz. Sontak Vivian pun benar-benar sangatlah kaget karena katanya di pulau ini sihirnya malah tak berfungsi sama sekali. Jelas tak hanya Vivian saja, Due yang mendengarnya juga sangatlah kesal karena memang dengan begini Larry tak bisa disembuhkan dan mereka tak bisa keluar dari sini. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun menjelajahi pulau tersebut. Sampai Due pun menyuruh Vivian untuk mengambil air dengan sepatu mereka. Awalnya Vivian menolak akan hal itu, tapi Due pun menegaskan kalau mereka sedang berada di pulau terpencil. Jadi jika mereka masih jijik-jijik, maka mereka tak akan bisa hidup. Alhasil mau tak mau Vivian pun menurutinya, dan kemudian mereka pun bergegas melanjutkan perjalanannya. Tapi di sana Vivian malah terjatuh dan kakinya pun langsung terluka. Sontak sebagai pria sejati, Due pun langsung menggendongnya dan bergegas menemui Larry yang masih terluka. Di sana di perjalanan Vivian yang melihat kebaikan Due yang sudah mau menggendongnya ini, ia pun mulai tumbuh benih-benih cinta, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Joanna, ia yang masih mencari Vivian, akhirnya juga tiba di dekat Pulau Alcatraz. Di sana ia pun juga sangatlah yakin kalau mereka pasti bersembunyi di pulau itu. Tapi seketika itu juga naganya pun malah seperti ketakutan. Yang ternyata tepat di bawah mereka ini adalah sebuah lautan besar yang dipenuhi oleh banyak monster laut. Sontak menyadari kalau monsternya sangatlah banyak, Joanna pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya para monsternya ini sudah menguncinya dengan sebuah larangan sihir yang membuat mereka pun tak bisa kemana-mana. Yang pada akhirnya sang naga layang memutuskan untuk mengorbankan diri dan melemparkan Joanna ke Pulau Alcatraz. Sementara ia sendiri langsung menjadi makanan bagi monster lautnya. Balik lagi ke Due, untungnya ramuan sihir milik penyihir Ole masih ia simpan yang membuat mereka pun bisa membuat sebuah api unggun.
Yang ternyata setelah menjelajahi pulaunya tadi, ia juga sudah mengumpulkan beberapa tanaman yang bisa dimakan. Alhasil karena sudah terpencil seperti ini, mau tak mau Vivian pun memakan tanaman itu yang layaknya sebuah ranting kayu. Sampai tiba-tiba Lieri pun mengaum yang menandakan kalau ia sedang ketakutan. Sontak Due yang penasaran, ia pun memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar. Yang sudah jelas di sana ia pun menemukan Joanna yang jatuh pingsan. Alhasil Due pun langsung membawanya ke tempat mereka. Jelas Vivian yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan mencoba menyelamatkan kakaknya itu. Sampai Due lah yang menampolnya dengan tujuan membangunkan Joanna ini. Alhasil cara ini beneran sangat efektif dan Joanna pun juga langsung terbangun. Sontak ia pun langsung teringat dengan semua kejadian tadi, di mana naganya sudah mati terbunuh. Tapi di sana bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, ia malah menyalahkan mereka berdua karena menurutnya jika saja ia tidak mengejar tadi, naganya tak akan mati dimakan monster. Bahkan ia pun langsung mencoba untuk menyerang. Sayangnya hal itu sia-sia karena faktanya di tempat ini kekuatan sihir tak berfungsi sama sekali. Di sanalah mereka pun benar-benar curiga dengan pulau ini kenapa tak bisa menggunakan sihir. Sedangkan untuk Due, ia pun langsung mencoba menggoda Joanna dan menyuruhnya untuk menyerangnya dengan sebuah sihir. Sontak Joanna pun benar-benar sangatlah kesal dan langsung menendangnya. Bahkan ia bilang tanpa sihir sekalipun Due bukanlah lawan darinya, ya kan? Waduh. Jelas Vivian yang melihatnya, ia pun langsung bergerak cepat dan menghentikan pertarungan itu. Untungnya karena sudah diselamatkan tadi, jadi Joanna masih mau mengampuni. Tapi jika Due membuatnya marah sekali lagi, maka ia tak akan segan-segan. Yang pada akhirnya mereka pun kembali menikmati api unggunnya. Sampai Joanna pun mulai merasakan lapar. Tentunya melihat Due yang memiliki beberapa buah, ia pun langsung merebutnya. Awalnya Due pun mengingatkan kalau makanan ini tidaklah enak sama sekali. Tapi Joanna tetap saja memaksa yang membuat ia pun teriak kepahitan, ya kan? Untungnya Vivian yang memang baik hati, ia pun langsung memberikan air miliknya. Namun lagi-lagi menyadari kalau airnya berasal dari sepatu, Joanna pun kembali protes. Yang pada akhirnya sebagai pria satu-satunya di sini, Due pun bertindak tegas dan mengingatkan kalau mereka sedang terjebak di sebuah pulau. Jelas jika mau makanan dan minuman yang bagus, maka harus keluar dari sini dulu. Tak hanya itu, ia pun menegaskan kalau di sini tak ada yang namanya bangsawan dan tak ada yang bisa meraja. Jadi jika ingin makanan dan minuman yang bagus, maka cari saja sendiri, ya kan? Wedeng. Untungnya Joanna pun mau menurunkan egonya dan meminta maaf. Bahkan mereka pun langsung berkenalan satu sama lain. Yang pada akhirnya karena mereka sudah saling mengenal, jadi Due pun mengajak mereka untuk bekerja sama dan keluar dari pulau ini. Apalagi ia juga sudah memiliki sebuah rencana. Sedangkan di Kekaisaran, Robert pun menceritakan semuanya kepada Tuan Erdom kalau Due dibawa oleh penyihir ke lautan yang berbahaya. Di mana rumornya di lautan itu ada seekor iblis yang ganas. Sampai singkat cerita 4 hari pun sudah berlalu, di mana rencana dari Due adalah membuat rakit untuk pergi dari pulau tersebut. Sontak Vivian pun benar-benar sangatlah sedih karena ia harus meninggalkan Lieri di pulau tadi. Tapi di sana di perjalanan tiba-tiba lautan pun membentuk sebuah pusaran dan mereka terjatuh ke pusaran itu. Sampai mereka pun terbangun di suatu tempat yang sangatlah gelap, di mana tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang menyambut kedatangan mereka karena katanya setelah ribuan tahun akhirnya ada yang datang ke sini lagi. Yang ternyata suara itu berasal dari seorang iblis yang bernama Chris. Di mana ia bilang kalau ia adalah pelayan iblis dan tempat ini bukanlah tempat miliknya. Jelas Due pun juga langsung mengenalkan diri dan menanyakan siapakah pemilik tempat ini sebenarnya. Alhasil Chris pun bilang kalau tuannya sangatlah amat terkenal. Di mana meskipun di berbagai buku nama tuannya berbeda-beda, tapi yang jelas tuannya adalah Emo atau seorang iblis. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Due? Apa yang akan ia lakukan setelah bertemu dengan pelayan iblis ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh.
りがとうよ。